Halo adik-adik sekalian, teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap baik-baik saja. Kita ketemu lagi dalam video saya pada bahasan teori relativitas Einstein. Pada video ini saya akan membahas mengenai simbol Christoffel, sebuah konsep yang sangat berguna sekali dalam bahasan kita tentang teori relativitas Einstein, yang mana pada video ini saya akan fokus mengawali simbol Christoffel ini melalui tinjauan geometrinya. Jadi agar paham makna dari simbol Christoffel tersebut. Nah, kita langsung saja membahas simbol Christoffel. Jadi sebagai pengenalan, simbol Christoffel itu disimbolkan dengan simbol gamma, kemudian berisi 3 indeks, misalnya indeks nu, mu, alfa gitu ya. Jadi karena ini 3 indeks, maka dapat ditebak sejatinya simbol Christoffel ini adalah tensor, namun dia berorde 3 gitu ya, karena ada 3 indeksnya ini. Namun bahasan mengenai simbol Christoffel sebagai tensor akan kita bahas lebih lanjut nanti gitu ya. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan dulu apa sih arti dari simbol Christoffel ini. Nah, untuk memahami arti dari simbol Christoffel ini, saya akan melakukan pendekatan melalui sistem koordinat polar ya, 2 dimensi dulu untuk memudahkan. Jadi karena dari sini nanti akan kita melihat makna dari simbol Christoffel ini gitu. Oke. Nah, kalau kita berbicara sistem koordinat polar seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, bisa ditonton lagi video tentang sistem koordinat polar. Maka sistem koordinat polar ini terdiri atas garis-garis radial gitu ya, R, kemudian juga ada garis konsentris yang terpusat pada satu titik yang merupakan lengkung koordinat theta. Nah, kalau saya gambarkan mengenai sistem koordinat polar ini, maka gambarnya akan sebagai berikut. Nah, seperti ini gambarnya, yang mana saya fokuskan menggambar basis-basis vektor pada sistem koordinat polar ini. Jadi pada gambar ini terdapat 4 buah titik gitu ya. Ada titik S, ada titik P, ada titik Q, dan ada titik R. Kemudian pada masing-masing titik tersebut kita gambar basis-basis vektornya. Jadi misalnya di S itu ada ES, ada ER untuk S gitu ya. Kemudian ada E theta untuk S, titik S maksudnya. Kemudian di titik P juga ada basis vektor R-nya, ER-nya untuk titik P, dan E theta-nya untuk titik P, begitu pula untuk titik Q ya, yang ini, dan titik R gitu. Jadi terlihat bagaimana gambar basis-basis vektornya seperti ini. Dan seperti yang sudah pernah saya bahas pada video tentang sistem koordinat polar, bahwa basis-basis vektor pada sistem koordinat polar ini memiliki besar dan arah yang belum tentu tetap ya. Dan terlihat memang pada gambar misalnya titik S atau titik P, maka gambar basis vektor R-nya itu ke arah sana, kemudian basis vektor theta-nya ke arah sana. Namun jika kita berpindah titik, misalnya saja menuju ke berubah sudutnya saja ke titik S, maka arah basis vektor R-nya itu sudah beda arah gitu ya. Jadi sudah beda arah. Begitu pula dengan arah basis vektor basis vektor theta-nya.
Untuk di titik S dengan di titik P sudah berubah. Nah, yang mana saya ingatkan lagi bahwa basis vektor ER itu diambil mengarah keluar, diambil dari pusat lingkaran konsentrisnya. Kemudian untuk basis vektor tetanya diambil sebuah garis yang menyinggung busur lingkaran itu, ya, menyinggung tegak lurus. Nah, kemudian adik-adik, kalau kita lihat R-nya, misalnya dia berubah titik, misalnya dari titik P, Q, di R maupun di S, maka basis vektor R-nya itu hanya berubah arah dia. Namun panjangnya itu tetap, gitu ya. Artinya besar dari basis vektor R itu tetap. Nah, sedangkan untuk basis vektor theta, perhatikan, ini arahnya berubah, namun panjangnya juga berubah jika terjadi perubahan R. Contohnya antara P dan S hanya terjadi perubahan theta, maka yang ada hanya perubahan besar saja. Nah, lalu jika kita lihat basis vektor tetanya, misalnya titik P dan titik Q, yang mana terjadi perubahan R, gitu ya, perubahan ke arah R, maka panjang basis vektor tetanya itu berubah. Nah, terlihat ya, panjangnya berbeda. Kalau misalnya hanya perubahan pada R, panjangnya itu berbeda namun arahnya sama. Tetapi jika misalnya saya ambil perbandingan titik P dan titik R, maka berubah sudut dan berubah R-nya, gitu ya. Maka jelas di sini panjang dan arahnya juga berubah, gitu. Oke, dari sini kita jelas melihat bahwa basis vektornya itu besar dan arahnya itu tidak selalu sama. Oke, clear dulu sampai di sini ya. Jadi dari sini kita akan melihat bahwa ketika berubah posisi, baik berubah sudut maupun berubah R-nya, atau dengan bahasa umumnya adalah terjadi perubahan posisi koordinatnya, maka basis vektornya itu akan mengalami perubahan arah maupun perubahan besarnya. Nah, disinilah peran dari simbol Christoffel itu, bahwa simbol Christoffel ini nantinya akan mewakili konsep perubahan basis vektor jika terjadi perubahan koordinat, baik ke satu koordinat maupun ke koordinat yang lain juga, gitu ya. Atau dengan kata lain, nanti dapat diartikan nanti simbol Christoffel itu adalah perubahan basis vektor ke koordinat tertentu pada basis tertentu, gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan concern dulu, fokus dulu mungkin pada E theta ya, salah satu saja E theta, yang mana kita akan fokus pada E theta yang mengalami perubahan ke arah theta, ya. Jadi kalau E theta mengalami perubahan ke arah theta bisa dari P ke S, gitu ya. Bisa juga dari Q ke R, gitu ya. Oke, saya pilih adalah bagaimana perubahan basis vektor theta ini dari P ke S. Nah, untuk itu saya akan gambar ulang ini khusus untuk melihat titik P dan titik S saja ya. Nah, gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi demikian gambarnya, saya fokus pada titik P dan titik S, gitu ya. Nah, di sini saya fokus pada E theta juga, gitu ya. Fokus pada E theta-nya juga. Jadi saya tidak gambar ER-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa pada titik P E theta-nya adalah ini, gitu ya.
nih E theta pada titik P, sedangkan pada titik S E theta-nya basis theta-nya itu adalah ini ya, E theta S. Oke. Nah, kemudian oke, ini masih saya gambar ya. Kemudian ini ada E theta paralel P, artinya vektor basis E theta pada P ini saya bawa ke sini, saya satukan di titik S gitu ya, saya paralel, saya transport secara paralel gitu. Jadi arah dan besarnya, panjangnya itu sama, hanya beda saya pindahkan titiknya saja gitu, sehingga ini menjadi E theta yang paralel dengan P gitu. Nah, untuk apa? Ya karena sesuai dengan konsep penjumlahan vektor, maka dari sini saya bisa melihat bagaimana kaitan penjumlahan atau antara vektor E theta S dengan vektor E theta P gitu ya. Jadi kalau misalnya ada vektor A dan ada vektor B, maka boleh saja vektor A ini kita gambarkan di B, kan begitu ya. Nah, dengan titik tangkapnya sama. Jadi saya gunakan konsep yang seperti itu. Nah, lalu dari sini kemudian antara P dan S, perubahan sudutnya adalah delta theta, sehingga secara geometri maka yang bagian ini juga sudut antara E theta yang paralel dengan P dengan E theta S ini, sudut antara basis vektor di titik P dengan basis vektor theta di titik S itu sudutnya adalah delta theta tentu saja. Maka di sini saya gambar delta E theta, itu menyatakan adalah perubahan atau selisih antara basis vektor di titik P dengan basis vektor di titik S gitu ya. Nah, kenapa di sini ada simbol theta sebagai indeks? Itu maksudnya adalah jadi ini perubahan, maksudnya adalah perubahan dari basis theta akibat perubahan sudut. Karena di sini kita melakukan perubahan sudut dari titik P ke titik S, jadi tidak ada perubahan R-nya ya, hanya perubahan theta-nya saja, sehingga di sini disimbolkan dengan delta theta E theta gitu. Oke, jelas dulu sampai di sini ya. Nah, kemudian saya akan fokus pada ini, pada segitiga itu, jadi antara E theta S dan E theta P nya gitu ya. Saya akan gambarkan ulang, fokus pada titik itu. Gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini gambar yang lebih detail bagaimana konsep penjumlahan vektor antara basis vektor di titik S untuk basis vektor koordinat theta-nya dan basis vektor koordinat theta untuk di titik P gitu ya. Kemudian di sini ada selisih dari kedua vektor ini, yaitu delta theta E theta. Sekali lagi, theta di sini maksudnya adalah munculnya ada selisih vektor ini akibat pergerakan atau perpindahan dari titik P ke titik S, yang mana perpindahannya itu merupakan perpindahan hanya perpindahan sudut sebesar delta theta gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian dari sini kemudian kita akhirnya dapat bahwa, perhatikan di sini ada L ya, ada L, yang mana L ini kalau misalnya sudutnya sangat besar, maka kalau kita mencari busur maka ini akan membentuk busur, dan tentu saja dengan tali busurnya itu akan memiliki range yang semakin jauh gitu ya, semakin besar. Namun jika misalnya sudutnya semakin kecil, maka nanti antara L dan tali busurnya ini menjadi semakin sempit gitu ya. Nah, adapun busur ini, busur L itu
tentu saja sesuai dengan konsep radian gitu, maka L itu diberikan oleh delta theta, perubah sudutnya ini dikali dengan jari-jari gitu ya, jari-jari. Nah, dalam hal ini jari-jarinya adalah besarnya sebesar besar basis E theta itu gitu, yaitu besar basis E theta gitu, bukan? Atau kalau saya ingatkan, mencari busur ini adalah theta, ini adalah R, maka busurnya S nya itu adalah R theta. Nah, dalam hal ini R yang saya maksud adalah besar dari basis vektor itu gitu ya. Good. Nah, kemudian adik-adik, kalau kita perhatikan lagi pada bahasan sistem koordinat polar, maka besar dari E theta ini tiada lain adalah R ya, sehingga ini menjadi apa? R delta theta gitu ya. Jadi kalau masih ingat, ER nya itu dalam sistem koordinat polar adalah 1, sedangkan E theta nya itu besarnya adalah R gitu ya, sehingga saya masukkan, sehingga ini menjadi L nya sama dengan R delta theta. Oke, jelas dulu sampai di sini ya. Nah, oke, kemudian adik-adik perhatikan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jika sudut delta theta ini semakin kecil atau bahkan mendekati 0, maka otomatis antara busur ini dengan tali busur ini akan semakin mepet gitu, sehingga ketika sudutnya diambil sekecil-kecilnya jadi mendekati 0, maka antara L dan delta theta E theta ini itu akan dianggap sama. Namun untuk sudut yang sangat kecil, untuk delta theta-nya itu mendekati 0, maka delta itu kita ganti dengan D ya. Jadi menjadi suatu diferensial. Nah, dari sini akhirnya kita dapatkan bahwa L itu sama dengan D theta E theta gitu ya. Atau saya tuliskan lagi untuk sudut kecil, untuk perubahan ya, perubahan sudut kecil yaitu delta theta mendekati 0, maka delta theta E theta itu sama dengan D theta E theta. Nah, ini akan menjadi sama dengan L gitu ya. Nah, L nya tadi adalah R delta theta atau R. Nah, karena sudutnya kecil, maka delta theta-nya juga berubah menjadi D theta, sehingga kita dapatkan bentuknya D theta E theta itu sama dengan R D theta. Nah, seperti itu ya. Oke, jelas ya. Namun ini masih besar. Jadi namun ini masih besar karena ini bentuknya skalar gitu ya, maka ini masih besar saja. Nah, dalam bentuk vektor, dalam bentuk vektornya, maka tentu saja tanda mutlaknya kita hilangkan. D theta E theta itu sama dengan. Nah, sekarang perhatikan adik-adik, perhatikan. Nah, perhatikan di sini arah dari selisih antara vektor basis theta di titik P dengan titik S itu kan ini, yang mana arahnya adalah ke sana gitu ya. Sedangkan arah R-nya, jari-jari R gitu ya, atau koordinat R itu adalah arahnya ke sana kan, atau ke situ ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa delta E theta ini itu memiliki arah yang berlawanan dengan R. Oke, artinya secara vektor maka ini akan menjadi D theta pada arah R gitu ya. Yang mana karena berlawanan maka ini menjadi minus R D theta E R-nya ya. Artinya apa? Jadi karena ini mewakili perubahan arah E theta tadi yang ini,
gitu ya dalam infinitesimal, maka bentuk persamaannya, bentuk vektornya adalah begini, bahwa perubahan atau selisih atau perubahan boleh ya, perubahan E theta akibat perubahan theta gitu ya, itu adalah minus R d theta E R nya. Oke, sampai di sini jelas dulu ya. Nah, kemudian kita akan coba lihat berdasarkan konsep turunan gitu ya. Jadi dari konsep turunan total, berarti D theta E theta kalau kita turunkan terhadap theta gitu ya, maka ini sama aja artinya bahwa itu adalah partial E theta diturunkan terhadap partial theta, yang mana kalau E theta-nya itu sebagai fungsi R dan theta, maka tentu saja ini akan menjadi partial E theta ER gitu ya, di arah ER, kemudian ini menjadi apa? Partial E theta E theta. Jadi terdapat perubahan ke arah ER pada basis ER dan perubahan terhadap theta pada basis theta gitu. Oke. Nah, sering sekali bagian yang ini, nah bagian yang ini gitu, kita sebut sebagai perubahan theta, perubahan basis E theta terhadap theta pada basis ER, sedangkan yang ini perubahan basis E theta terhadap theta pada basis E theta begitu ya. Nah, yang ini kemudian kita simbolkan koefisien-koefisien ini ya. Koefisien-koefisien ini disebut sebagai koefisien koneksi gitu, disebut sebagai koefisien koneksi. Dalam hal ini koneksi antara basis vektor di titik S dan di titik P gitu ya, yang disimbolkan dengan, nah itu simbol Christoffel tadi, yaitu gamma gitu ya, atau simbol Christoffel, karena ini perubahan basis theta terhadap theta pada basis ER, maka ini R theta theta ya. Sedangkan yang ini perubahan basis theta terhadap theta pada arah theta, berarti perubahan basis theta terhadap theta pada arah theta gitu. Oleh karena itu bentuk ini akan boleh saya tuliskan akhirnya menjadi bahwa D theta E theta ke arah theta gitu ya, itu akan sama dengan simbol Christoffel R theta theta ER gitu kan, tambah simbol Christoffel theta 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 E theta. Nah, jadi inilah yang akhirnya disebut sebagai simbol Christoffel gitu. Atau saya tuliskan lagi bahwa R theta theta itu adalah partial E theta-nya terhadap theta namun ke arah basis R gitu ya. Sedangkan theta 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 adalah perubahan basis theta terhadap theta pada basis theta. Oke. Sampai di sini jelas dulu. Nah, lalu kita akan lihat sekarang, perhatikan bentuk ini ya, bentuk ini. Berarti kita akan dapatkan dari persamaan ini bentuk D theta E theta
terhadap theta adalah min R ER gitu ya. Ya tentu saja plus 0 E theta gitu ya. Oke. Jelas sampai sini karena dia di sini tidak ada E theta, tidak ada E tetanya, berarti ini 0 gitu tentu saja koefisiennya, sehingga saya tuliskan 0 E theta. Nah, akhirnya kalau saya bandingkan ini dengan ini, oke, berarti suku ini akan sama dengan suku ini, dan 0 ini akan sama dengan koefisien ini. Oke, sehingga akhirnya kita dapatkan ini hasilnya adalah mungkin saya pakai merah saja, ini adalah hasilnya minus R, dan ini hasilnya adalah 0. Oke, jadi akhirnya kita sudah mencoba menghitung pertama kalinya hasil atau nilai simbol Christoffel pada sistem koordinat polar gitu ya, yaitu simbol Christoffel R theta theta dan theta theta theta, yang mana simbol Christoffel ini artinya adalah jadi simbol Christoffel ini artinya adalah, saya akan buatkan, jadi mungkin saya gini aja ya, pakai simbol tadi. Maka simbol Christoffel ini artinya basis gitu ya, ini perubahan, dan yang ini adalah arahnya. Artinya bahwa misalnya simbol Christoffel R theta theta artinya adalah perubahan basis theta terhadap theta pada arah R, pada arah basis R gitu maksudnya ya. Sehingga dari sini kita lihat perubahan basis theta terhadap theta pada arah basis R itu adalah sebesar minus R. Oke, yang mana kita akan sangat jelas melihatnya bahwa dari sini, bahwa jika basis theta ini berubah terhadap sudut ini ya, menuju ke S begitu kan, maka terdapat vektor perubahannya ya, besar perubahannya itu yang nilainya itu sebesar minus R gitu pada arah radialnya. Sedangkan pada arah tetanya tidak ada, jadi arah ke sana itu tidak ada perubahannya kan, karena tidak ada selisih vektornya ke arah theta. Oke, jadi itu maksudnya secara geometri dari simbol Christoffel ini ya. Nah, atau untuk lebih umumnya, maka simbol Christoffel ini akan dituliskan dengan indeks gitu ya, dengan indeks nu mu alfa gitu ya. Jadi nu ini adalah komponen perubahan atau arah perubahan, arah basisnya gitu ya, arah basis perubahannya. Kemudian yang ini adalah basis yang berubah, dan ini adalah perubahannya gitu ya. Nah, secara matematis ini dapat dituliskan dengan gamma nu mu alfa itu didefinisikan dengan perubahan basis mu terhadap koordinat alfa atau kayak guna x alfa gitu ya, karena secara umum koordinat itu kita gunakan x gitu ya, pada arah atau basis nu. Jadi inilah definisi dari simbol Christoffel secara matematis. Simbol Christoffel gitu. Oke.
Jelas dulu sampai di sini ya. Baik. Nah, kalau sudah kenal dengan definisi ini, kalau tadi kita sudah mendapatkan nilai simbol Christoffel untuk R, theta, theta, dan theta, theta, theta. Nah, tentu saja sejatinya kalau kita melihat seluruh kombinasinya gitu ya, seluruh kombinasinya, maka sebenarnya dalam koordinat polar 2 dimensi pun maka simbol Christoffelnya akan ada R, RR gitu ya. Jadi R theta begitu ya. Kemudian ada theta RR, theta R theta gitu ya. R theta R, ada R theta theta, ada R ada theta theta R, serta ada juga theta 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 gitu. Oke, sehingga ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 koefisien simbol Christoffel gitu. Atau bisa juga dituliskan dengan, kalau misalnya R itu adalah koordinat yang pertama, kemudian theta itulah koordinat yang kedua, maka simbol Christoffel ini dituliskan dengan 1 1 1 1 1 2 gitu ya, 1 2 1 2 2 1 1 gitu ya, kemudian 2 1 2, kemudian 1 2 1 1 2 2 2 2 1, nah 2 2 2 gitu. Dan jumlahnya, jadi jumlah koefisiennya untuk jumlah komponen-komponen simbol Christoffel ini jumlahnya itu adalah n pangkat 3 dengan n ini adalah dimensi gitu. Sehingga untuk 2 dimensi terdapat 2 pangkat 3 atau 8 simbol Christoffel gitu. Oke. Nah, yang kita sudah punya dari tadi itu adalah baru R theta theta dan theta theta theta. Jadi baru berapa ini? Baru R theta theta ya, baru saat ini, dan theta theta theta, yang mana ini nilainya adalah min R, ini nilainya adalah 0. Berarti masih 6 lagi yang harus kita cari. Oke. Nah, bagaimana cara mencari yang lain? Nah, secara geometri itu caranya mirip dengan tadi. Jadi misalnya, kalau misalnya kita cari perubahan basisnya itu adalah perubahan basis theta terhadap R gitu ya. Jadi kita, kalau tadi kan perubahan basis theta terhadap theta, artinya tetanya itu dari P ke S. Jadi tetanya itu E tetanya itu berubah hanya dari P ke S, sehingga hanya terjadi perubahan sudut saja. Nah, bagaimana kalau tetanya berubah dari P ke Q gitu, yang mana yang berubah terjadi perubahannya itu merupakan perubahan R gitu ya, bukan perubahan sudut, tapi perubahan R ke arah sana gitu. Artinya dari sini kita akan menemukan simbol Christoffel yang berbentuk perubahan theta terhadap R, yang ini ya, kita akan dapat yang ini juga yang ini. Jadi perubahan theta terhadap R gitu ya, baik itu ke arah theta maupun ke arah R nya nanti. Nah, kita akan cari berapa nilai gamma R theta R dan gamma R theta theta R gitu. Nah, caranya berarti kita gunakan gambar yang tadi.
kita gunakan gambar yang tadi. Jadi gambar yang ini. Namun saya akan gunakan titik P. Jadi berubah titik P dan ini. Sehingga yang akan kita gunakan adalah yang ini, ya, basis vektor yang ini dan ini. Arahnya tidak berubah, namun hanya terjadi perubahan panjang. Atau kalau mau lebih detail, saya akan gambarkan ulang. Jadi saya gambarkan ulang dengan gambar sebagai berikut. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kita akan buat perubahan dari titik P ke titik Q gitu ya. Yang mana saya gambar E theta di P itu adalah ini. Dan E theta di Q itu adalah ini. Dan jelas seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena hanya berubah ke arah R gitu ya, maka tidak terjadi perubahan arah dari E theta. Jadi karena E theta ini definisinya menyinggung dari busur lingkarannya, sehingga karena ini konsentris gitu ya, maka otomatis arah garis singgungnya akan sama, namun panjangnya yang berbeda tergantung pada R-nya ini. Kalau ini anggap R1, maka ini R2, otomatis E theta di Q itu akan lebih panjang. Namun di sanalah poinnya, bahwa akhirnya kita dapatkan selisih antara besar basis vektor di Q dengan basis vektor theta di P itu adalah kita dapatkan kalau saya paralel transport yang ini ya, saya gambarkan di sini. Nah, sepanjang ini maka terdapat perubahan terdapat selisih vektor sebesar ini gitu ya, sebesar ini aja. Saya gambarkan lebih. Nah, sebesar ini gitu ya. Terdapat perbedaan sebesar itu, yang mana itu saya sebutkan sebagai delta E theta-nya atau perubahan E theta-nya. Namun karena ini kita perubahannya dari P ke Q yaitu sepanjang R, maka kita sebut sebagai delta R E theta. Oke, dalam infinitesimal maka tentu saja ini nanti kita tuliskan dengan dr E theta. Begitu ya. Oke, sampai di sini jelas dulu. Good. Nah, kemudian masih di gambar ini kita akan coba bermain-main dengan kesebangunan gitu ya. Jadi saya punya segitiga yang besar yang ini, yaitu segitiga, kalau saya ini sebut sebagai O, maka ini OQ. Kalau ini saya sebut sebagai B, maka OQB gitu ya. Ada segitiga OQB dengan segitiga yang kecil ini. Gitu ya. Dengan segitiga ini, atau di sini sudah ada gambarnya adalah segitiga A yang besar dan segitiga B yang kecil. Dalam konsep kesebangunan, perhatikan, jika perubahan R-nya itu adalah sebesar delta R ini, ya, jika perubahan R-nya adalah sebesar delta R ini, maka perhatikan panjangnya ini juga adalah sebesar delta R, gitu. Nah, otomatis kalau yang ini dibagi dengan delta R atau delta R E theta itu saya bagi dengan oke, kita ambil besarnya aja dulu ya. Saya bagi dengan delta R, maka itu sama dengan semua ini dibagi ini. Atau segitiga yang ini bagi ini, gitu ya. Itu berarti bahwa itu sama aja dengan E theta, panjang E theta dibagi dengan R. Oke, sampai di sini jelas dulu. Nah, dalam infinitesimal atau saya utak-atik ini aja dulu, maka ini bisa saya tuliskan menjadi E theta sama dengan E theta per R dikali dengan delta R. Nah, untuk delta R yang mendekati 0, jadi ketika delta R-nya ini mendekati 0, semakin mepet, maka ini akan semakin pendek, yang ini akan semakin pendek, sehingga kita bisa tuliskan akhirnya apa? Menjadi dr E theta itu sama dengan E theta per R. Nah, ini menjadi dr gitu. Beda ya, ini dr
turunan gitu. Kalau ini R-nya adalah indeks, jadi turunan E theta gitu maksudnya ya, pada arah R ya, perubahannya ke arah R. Nah, sekarang perhatikan adik-adik. Jadi di sini arah delta ini, delta tetanya ini kan arahnya ke sana ya. Jadi selisihnya tuh arahnya ke sana, yang mana dia searah dengan basis vektor theta. Oleh karena itu kalau kita buka mutlaknya, maka ini kita akan dapatkan E theta itu sama dengan 1/r dr E theta, atau kita dapatkan dr E theta per dr sama dengan 1/r E theta. Oke, jelas dulu sampai di sini. Nah, berdasarkan konsep kalkulus, kembali lagi kita akan ketahui bahwa d E theta itu terhadap R itu akan sama dengan parsial E theta parsial R ER gitu ya, tambah parsial E theta parsial R E theta. Nah, kalau kita bandingkan dengan nilai ini, maka ini sama aja dengan gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan, maka ini sama aja dengan ini, hasilnya 0 ER gitu ya dari sini. Karena ini hanya ada E theta gitu ya. Sedangkan ini plus 1/r E theta. Oke. Dan sekali lagi, koefisiennya itulah koefisien koneksi yang simbolnya adalah, ini adalah simbol Christoffel, perubahannya R ya, ini. Kemudian yang berubah itu adalah tetanya, maka ini theta ke arah R. Maaf, yang tadi ini yang R-nya ini adalah ini gitu ya. Sedangkan R-nya di sini baru yang ini. Sedangkan yang ini adalah perubahan arah theta, yaitu basis theta ke arah R. Akhirnya kita dapatkan simbol Christoffel dari R theta R itu adalah 0 gitu ya. Sedangkan simbol Christoffel R theta R-nya itu hasilnya adalah 1/r. Oke, kayak gitu. Sehingga ini kita dapatkan hasilnya adalah 0, ini kita dapatkanlah 1/r. Oke, jelas? Kita sudah dapat 4 simbol Christoffel. Gitu. Jelas sampai di sini? Nah, dari tadi kita sudah mendapatkan 4 simbol Christoffel itu, yang mana kita meninjaunya itu adalah perubahan basis vektor theta terhadap theta dan basis vektor theta terhadap R gitu ya, baik ke arah R maupun ke arah theta gitu ya. Nah ini, jadi perubahan basis vektor theta terhadap R maupun theta gitu ya, ke arah R maupun arah theta. Nah, tentu saja 4 simbol Christoffel yang lain adalah perubahan basis vektor R terhadap R. Kemudian ini juga baik ke arah theta maupun arah basis R, juga perubahan basis R terhadap theta gitu, baik itu ke arah R maupun ke arah tetanya gitu ya. Kita akan coba cari. Nah, kita akan mulai dari bagaimana berdasarkan simbol Christoffel ya, kita akan coba cari bagaimana perubahan R terhadap R ya, pada arah R maupun pada arah theta. Nah, tentu saja ini adalah seperti definisi tadi, bagaimana R-nya terhadap R gitu ya, pada arah R
sedangkan ini adalah bagaimana perubahan E tetanya, ER-nya, E ya, terhadap R pada arah tetanya. Nah, kita masih meninjau secara geometri. Caranya adalah dengan kita melihat gambar yang di awal tadi, perhatikan. Nah, yang di awal ini, lihat bahwa karena kita meninjau perubahan ER terhadap R gitu, maka otomatis dia hanya lurus maju aja gitu kan. Yang mana kalau ER-nya ini hanya maju, maka panjangnya sama gitu ya, besarnya sama, arahnya sama ya kan, sehingga tidak terjadi perubahan panjang, tidak terjadi perubahan arah gitu. Karena tidak terjadi perubahan panjang maupun tidak terjadi perubahan arah, otomatis perubahan R terhadap R di arah R itu adalah 0. Begitu pula perubahan R terhadap R di arah theta juga adalah 0. Karena tidak terjadi perubahan panjang maupun perubahan arah gitu. Jadi perubahan basis vektornya itu terhadap radial itu 0. Basis vektor R-nya maksudnya ya. Oke, clear dulu sampai di sini ya. Nah, kalau jelas maka kita akan lanjutkan bagaimana perubahan basis vektor R terhadap perubahan sudut gitu ya. Jadi kita akan mencari selanjutnya adalah bagaimana basis vektor R berubah terhadap sudut baik untuk arah R maupun arah theta gitu ya. Tinggal 2 lagi. Nah, caranya kita akan gunakan gambar tadi, namun saya akan perbesar fokus pada titik P dan S saja. Yaitu kalau saya gambar, maka gambarnya adalah sebagai berikut. Jadi saya fokus pada titik P dan S gitu ya, yang mana pada titik P ini adalah ER-nya, sedangkan pada titik S ini adalah ER-nya. Nah, walaupun panjangnya itu sama, jelas sekali arahnya adalah berbeda. Nah, kalau sudah arahnya berbeda seperti ini, atau panjangnya berbeda atau arahnya berbeda, apalagi dua-duanya, maka tentu saja akan terjadi perubahan, akan bernilai ya nanti perubahan basis tersebut terhadap perubahan koordinat yang dimaksud. Dalam hal ini dari P ke S, maka artinya kita melihat perubahan basis ER ini terhadap perubahan sudutnya koordinat koordinat theta, yaitu sebesar delta theta gitu ya. Nah, kalau yang bagian ini yang di titik P ini saya coba gambarkan di sini gitu ya. Maka di paralel transport, ini paralel ini ya, yang antara ini dengan ini, maka kita akan dapatkan bentuk ini sehingga kita dapatkan segitiga ini ya. Nah, segitiga ini akan saya perbesar ya. Saya akan perbesar agar lebih mudah untuk melihatnya, yaitu gambarnya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi yang garis ini adalah basis vektor di titik P sebenarnya, yang digambar di titik S di paralel transport gitu ya. Namun arah dan panjangnya itu tidak berubah, hanya perubahan titik tangkapnya saja, sehingga saya simbolkan dengan ER sejajar dengan P, jadi dia itu paralel dengan P gitu ya. Kemudian ini adalah basis vektor ER di titik S itu sendiri. Nah, sehingga dari sini karena terjadi perubahan arah gitu ya, ada berubah arah seperti itu, maka tentu saja akan ada selisih vektor gitu ya. Jadi selisih vektornya adalah sebesar ini, delta theta ER gitu ya. Dan kembali lagi ya, ini adalah delta ER sebenarnya. Nah, adapun theta di sini maksudnya adalah bahwa selisih vektor ini muncul karena akibat perubahan sudut gitu, sebesar delta T theta. Oke, clear dulu sampai di sini ya. Nah, di sini saya gambarkan ada L, jadi maksudnya sama seperti di awal tadi, bahwa jika delta tetanya ini besar gitu, maka otomatis kalau kita buat di sini ada busur, maka L ini adalah suatu busur yang nanti L ini besarnya berdasarkan prinsip radian, itu besarnya adalah delta theta itu dikali dengan besar jari-jarinya ini, atau jari-jarinya itu sebesar besar dari ER itu sendiri gitu kan.
Namun untuk sudut yang sangat kecil, untuk infinitesimal, atau saya tuliskan saja dengan notasi untuk delta tetanya yang mendekati 0, maka L itu akan menjadi d theta, ini ER ya, ER gitu ya. Oke, sampai di sini jelas dulu. Nah, ingat ya, besar ER itu jadi basis vektor R pada sistem koordinat polar di mana-mana selalu bernilai konstan, jadi tidak berubah. Jadi nilainya adalah 1 gitu ya. Sehingga kita masukkan nilai ER-nya 1 sehingga L ini menjadi D theta. Jelas ya? Nah, karena untuk yang infinitesimal ini, jadi ketika delta tetanya semakin kecil, maka otomatis antara L dan garis selisih vektor ini akan semakin berhimpit, sehingga nanti akan sama, sehingga kita akan buatkan L-nya itu adalah sama dengan delta theta gitu ya, ER. Namun karena sudah infinitesimal, maka ini saya ganti dengan turunan. Nah, theta di sini maksudnya adalah bahwa bentuk ini itu terjadi akibat adanya perubahan dalam koordinat theta. Nah, kita ganti L ini dengan d theta ini, maka kita dapatkan d theta sama dengan d theta. Kalau ini masih besar ya, karena kita masih berbicara skalarnya, d theta ER. Begitu. Oke. Jelas dulu sampai di sini. Nah, kemudian kita lihat bahwa selisih vektor ini arahnya adalah ke sana, gitu ya. Arahnya adalah ke sana ya. Artinya apa? Bahwa selisih vektor ini mengarah ke arah mana? Ke arah E theta, gitu ya. Oke, menarik sekali ya, bahwa selisih vektornya ini adalah mengarah ke E theta. Sehingga kalau tanda mutlak ini saya buka, gitu. Kalau tanda mutlak itu saya buka, maka kita akan dapatkan bentuk sebagai berikut, gitu ya. Maka kita akan dapatkan bentuk sebagai berikut, yaitu d theta ke arah E theta itu sama dengan d theta ER, gitu ya. Jadi kalau skalar ini saya jadikan vektor, berarti dia harus ada arah, maka arahnya dia adalah mengarah ke basis vektor theta kan, karena dia tegak lurus terhadap basis vektor R-nya, gitu ya. Dan itu otomatis kalau ini vektornya kan tinggal buka tanda mutlaknya saja, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Atau kita akan dapatkan ini karena arahnya itu ke arah theta, namun dia merupakan vektor satuan, maka saya tulis dulu vektor satuan, gitu ya. Yang mana kalau vektor satuan dari E theta ini kan tiada lain besarnya adalah hubungan antara ini. Hubungan E theta vektor satuan itu dengan basis vektor theta itu kan begini, 1/r gitu ya. Karena besar basis vektor tetanya adalah R, maka vektor satuannya bagi R, gitu ya. Sehingga yang bagian ini kemudian akan saya bisa tuliskan ini adalah d theta 1/r E theta gitu, sama dengan d theta ER. Atau saya tukar aja ruasnya ya, sehingga saya dapatkan bentuknya d theta ER ya. Jadi sorry, yang ini bukan d theta, ini indeks ya. Jadi nah begitu ya, indeks. Nah ini juga indeks d theta gitu. Jadi ini juga indeks ya, maksudnya ya, biar tidak bingung. Nah, jadi perubahan ER, jadi DER artinya perubahan ER, basis ER akibat perubahan ke koordinat tetanya, itu akhirnya kita dapatkan 1/r. Nah, d theta
dengan arah basis E theta. Oke, nah dari sini jelas bahwa kalau kita gunakan kalkulus seperti tadi, maka d theta er itu terhadap d theta itu kan sama dengan parsial er parsial theta er tambah parsial er parsial theta e theta. Nah, kalau kita bandingkan, maka yang bagian e theta ada gitu ya, yaitu 1/r, sehingga ini adalah nanti sama dengan 1/r. Sedangkan yang bagian er-nya ini akan menjadi sama dengan 0. Ya. Nah, tentu saja yang ini adalah gamma perubahan r terhadap theta pada arah r. Sedangkan yang ini adalah perubahan r terhadap theta pada arah theta. Akhirnya kita dapatkan bahwa nilai gamma r theta-nya adalah 0 dan gamma theta r theta-nya itu adalah 1/r. Sangat menarik bukan ya? Sehingga pada sistem koordinat polar gitu ya, kita akhirnya dapatkan, kita rangkum ya, kita rangkum bentuk apa, nilai-nilai simbol Christoffel-nya itu kita rangkum sebagai berikut. Jadi kita r jadi ini r theta, rr dulu mungkin, r theta, jadi ini theta rr theta r theta gitu. Oke. Nah, kemudian theta rr sudah ya, theta r sekarang, berarti ke arah r nya, r theta r, kemudian r theta theta r theta theta. Nah, ini nilainya kita akan tuliskan. Untuk yang tadi kita sudah dapat r theta theta r theta, r theta ini 0, theta r theta itu adalah 1/r gitu ya. Kemudian yang ini kita dapatkan 0. Oke, kita dapatkan 0 yang ini, yang tadi ini r theta dengan ini rr dan theta rr. Oke, rr dengan r theta rr udah. Nah, sekarang yang perubahan ke arah theta-nya sekarang kita akan rangkum, kita dapatkan. Nah, ini dia, theta r-nya 0, yakni min r. Nah, kita akan tuliskan ya, ini 0, ini 0, kemudian apalagi tadi, r theta theta min r dan theta r 1/r. Ini min r dan ini adalah 1/r. Oke, jelas dulu sampai sini ya. Oke, good. Nah, jadi demikian adik-adik tinjauan simbol Christoffel. Jadi dari sini kita akhirnya mendapatkan bentuk-bentuk simbol Christoffel langsung dengan contoh sistem koordinat polar ya, biar lebih mudah memahami secara geometrinya, yang mana kita akhirnya ketahui simbol Christoffel untuk sistem koordinat polar yaitu 2 dimensi. Ada 8 simbol Christoffel dengan 1, 2, 3, 5 simbol Christoffel bernilai 0 dan hanya 3 yang tak 0 gitu ya, hanya 3 yang tidak 0 gitu. Dan
ini jumlahnya 8, yaitu sama dengan dimensi pangkat 3 gitu ya, jumlah dari simbol Christoffel dalam suatu sistem koordinat gitu. Nah, tentu saja adik-adik dalam kita mencari simbol Christoffel, nanti perlu saya sampaikan dulu di sini bahwa tidak semua simbol Christoffel mesti kita cari gitu. Jadi yang digunakan hanyalah simbol Christoffel yang tidak nol saja. Nah, bagaimana caranya mencari? Nah, kemudian nanti akan ada konsep simetri dari simbol Christoffel. Perhatikan adik-adik bahwa nanti ada konsep simetri yang mana simbol Christoffel misalnya ini nu, ini mu alfa itu sama dengan simbol Christoffel nu alfa mu. Jadi kalau indeks bawahnya itu ditukar, maka sejatinya nilainya itu adalah sama. Perhatikan saja, jika ini theta r theta, jadi r tetanya ini saya tukar dengan theta r, maka nilainya akan sama. Nah, sedangkan yang lain r theta, r theta dengan r theta r akan 0 ya kan. Jadi dia akan sama. Asal indeks di bawahnya itu ditukar. Oke, itu sebenarnya strategi untuk mencari simbol Christoffel, apalagi nanti dalam ruang waktu gitu ya, ruang waktu yaitu 4 dimensi, maka kita harus mencari 4 pangkat 3 sebesar 64 simbol Christoffel gitu ya. Simbol Christoffel tentu saja ini bukan usaha yang sederhana dalam menghitung 64 simbol Christoffel ini. Itu dalam ruang waktu. Oke. Nah, apalagi dalam ruang 3 dimensi, terlebih lagi ruang 4 dimensi, kita tidak akan mampu menggambarkan geometri dari sistem koordinat tersebut seperti layaknya sistem koordinat polar 2 dimensi ini. Sehingga kajian geometri mengenai simbol Christoffel ini adalah membuat kita paham bahwa simbol Christoffel adalah menyatakan perubahan suatu basis vektor terhadap suatu koordinat pada arah basis vektor tertentu gitu. Jadi simbol Christoffel menyatakan perubahan basis vektor ke mu terhadap koordinat alfa gitu ya pada arah basis vektor nu gitu ya. Jadi itu makna dari simbol Christoffel. Nah, dari makna ini kemudian akan kita perluas ke dimensi yang lebih tinggi. Namun kita tidak akan menggunakan geometri karena itu akan sangat rumit dalam menggambar dan melihat vektornya, sehingga nanti kita akan menggunakan cara yang lain, yaitu dengan cara aljabar maupun dengan menggunakan bantuan tensor metrik begitu. Namun makna dari simbol Christoffel ini tetap sama ya, bahwa dia menyatakan perubahan basis vektor ke arah koordinat tertentu pada arah basis vektor tertentu. Oke, begitu ya. Jelas sampai di sini ya adik-adik? Baik, kalau jelas kita sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya.